Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga kita semuanya dalam keadaan sehat dan kita bisa selalu menjaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ada saat pandemi ini ya. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang penentuan golongan, periode, dan sifat-sifat stabil unsur dari konfigurasi elektron yang telah kita pelajari sebelumnya. Nah, di video sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana konfigurasi elektron, baik itu dengan menggunakan subkulit SPDF maupun dengan kulit KLMN. Nah, untuk kali ini kita akan menggolongkan atau menentukan golongan, periode, dan sifat stabil unsurnya dari konfigurasi elektronnya. Next. Nah, di sini kalian lihat ya, ada kotak 1 dan kotak 2. Ini masing-masing ukurannya sama ya antara kotak 1 dan 2. Nah, di sini kan yang sama adalah warna dan ukurannya ya. Nah, di kotak 1 dan di kotak 2 ini ada di dalamnya ada kotak merah yang ukurannya sama namun memiliki jumlah yang berbeda. Nah, coba anak-anak kalian bayangkan ya, dua kotak ini merupakan suatu kubus dan di dalamnya itu ada kubus kecil yang ukurannya sama. Yang kubus 1 ada dua kotak merah kubus kecil, yang kubus 2 ini ada 4 kubus kecil yang berwarna merah. Dan coba kalian imajinasikan. Coba kalian imajinasi jika kubus-kubus ini digoyangkan, maka manakah yang kecil kemungkinan kotak ini akan berhamburan? Nah, yang mana? Kalian pasti tahu kan? Nah, itu hubungannya dengan mana yang lebih stabil. Nah, kita bisa hubungan tadi, imajinasi kita tadi dengan materi yang akan kita pelajari kali ini dengan sifat kestabilan. Tentunya di samping kita mempelajari penentuan golongan dan periode. Oke, di sini kita akan bahas sedikit ya tentang jumlah elektron dalam subkulit. Di video sebelumnya kita sudah pelajari ada subkulit S dengan elektron maksimal 2, P elektronnya 6, D elektronnya 10, serta F elektronnya 14. Nah, di sini ada SPU ya, dengan blok S, blok P, blok D, serta blok F. Untuk blok S dan blok P ini masih seputar golongan utama atau golongan A. Sementara blok D ini merupakan golongan transisi, serta blok F ini golongan aktinida dan lantanida. Nah, untuk blok S atau golongan A ini, dia memiliki elektron valensi, polanya itu Ns pangkat X. Sementara untuk blok B ini, elektron valensinya, polanya NsX pangkat 2, Np pangkat X. Nah, sementara untuk golongan transisi, atau dia golongan B, dia memiliki elektron valensi dengan polanya Ns pangkat X, N-1, D pangkat Y. Nah, tiga pola ini nantinya bisa kita gunakan untuk menentukan golongan dan periode suatu unsur dalam tabel periodik unsur. Next. Nah, ini contohnya ya golongan dan periode. Ini berhubungan dengan elektron valensi. Nah, untuk pola Ns pangkat X, dia golongannya pangkatnya ini X. Misalnya Ns2, maka dia golongan 2A. Sementara periode, kita gunakan N-nya atau kulit luar. Misal 4S pangkat 2, maka periodenya dia S atau periode 4 ya. Untuk subkulit S-nya. Nah, kemudian untuk pola NS2NP pangkat X, dia masih golongan A ya. Dengan polanya itu dijumlahkan pangkat subkulit S dan P-nya. Misalkan NS2NP3, maka 2 tambah 3, 5A. Sementara periode masih sama, kita gunakan N. Misalkan ini 2S2, 2P3, maka periodenya 2.
Nah, untuk golongan B ini beda lagi, NS X N-1 D pangkat Y. Untuk golongannya kita bisa jumlahkan pangkat subkulit S dan D. Misalkan NS2 N-1 D pangkat 2. Maka golongannya 2 tambah 2, 4B. Untuk periodenya kita ambil yang paling besar. Misalkan ini kan 4S1, 4-1 berarti kan 3D1 misalkan. Maka periodenya kita ambil ini 4, di sini 3, maka periodenya 4. Nah, seperti itu. Oke. Nah, di sini ini adalah sifat stabilnya suatu unsur. Ini bisa berhubungan dengan orbital valensi atau hubungan dengan kemampuan unsur menyerupai konfigurasi gas mulia yang doblet atau oktet. Nah, di sini kita akan bahas tentang orbital valensinya ya. Nah, di sini kan gambar kiri dan di gambar kanan perbedaan stabilnya. Di gambar kiri tidak stabil, di kanan stabil. Mengapa bisa begitu? Nah, kita coba lihat, perhatikan ya. Di elektron atau orbital valensi di Na ini 3s, namun hanya memiliki satu, dia tidak berpasangan. Berarti tidak stabil. Sementara di nitrogen dan konfigurasi di bawahnya ini, di nitrogen dia tidak berpasangan. Di kulit terluar yaitu 2p, tetapi dia terisi setengah penuh. Sementara di sini, di konfigurasi di bawahnya, ini di subkulit terluar 2p pangkat 3, dia terisi penuh. Nah, di sini kita bisa simpulkan ya bahwa orbital yang terisi penuh maupun setengah penuh, dia bersifat stabil. Seperti itu. Sedangkan ini yang terisi namun tidak penuh, dia tidak stabil. Oke, baik. Untuk kali ini kita akan coba mempelajari ya salah satu contoh soal ya. Nah, di sini ada saya berikan link. Kita coba klik. Coba klik. Di sini kita coba klik ya. Sambil menunggu. Oke, nah di sini ya, di sini ada lembar kerja. Nah, kita bisa gunakan ini untuk melatih keterampilan kita dalam mempelajari penentuan golongan, periode, dan sifat unsur yang stabil. Nah, di sini ada dua kegiatan, yaitu yang pertama, kegiatan 1. Sebetulnya berilah tanda centang pada bagian pola elektron valensi yang sesuai yang telah dibuat. Tentukan golongan dan periode masing-masing unsur sesuai pola elektron valensi. Kegiatan 2 ini, centang bagian subkulit elektron valensi apakah penuh, setengah penuh, atau terisi tidak penuh pada orbitalnya. Kemudian ditentukan kestabilan unsurnya dengan beri tanda centang. Nah, ini di sini ada kegiatan 1 ya. Di kegiatan 1 misalkan di sini unsur Be dia memiliki nomor atom 4. Konfigurasinya telah diketahui di pertemuan sebelumnya ya, di video sebelumnya. 1s2, 2s2. Maka kita tentukan lagi pola elektron valensi yang mana yang kira-kira ada atau mirip dengan konfigurasi Be ini 1s2, 2s2. Nah, kita lihat bahwa elektron terluarnya yaitu 2s2. Maka mirip dengan pola elektron valensi NS pangkat X. Nah, dari sini kita bisa tentukan golongannya. Dari penjelasan tadi, kita bisa tentukan golongannya dengan menuliskan pangkat dari subkulit S-nya. Nah, di sini 2. Maka kita bisa tentukan golongannya 2A. Sementara periodenya kita gunakan N-nya. N di sini mirip dengan di sini
disepertikan dengan 2, maka periodenya adalah 2. Maka BE di sini memiliki atau terletak golongan 2A dan periode 2 dalam SPU. Seperti itu ya. Kita bisa isi golongan 2A dan periode 2. Nah, ini kita coba bisa kasih centang ya. Tanda centang di sini. Nah, ini sebentar. Misalkan ini kita blok. Kita di blok bisa. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita bisa ke kegiatan 2. Nah, kegiatan 2 ini, nah ini kan misalkan tadi BE nomor atomnya 4, tetapi kita konfigurasinya berbeda dengan kaedahan, jadi melibatkan orbital ya. Nah, di sini kan bisa dicontohkan ya, ada contoh 1s2, 2s2 dan elektron valensinya 2s2. Nah, kita lihat di dalamnya elektronnya terisi penuh atau tidak. Ya, terisi penuh. Maka kita bisa centang yang penuh ini centang. Nah, tadi di penjelasan sebelumnya bahwa subunit elektron valensi atau orbital valensi yang penuh ataupun setengah penuh, dia stabil, sementara yang tidak terisi penuh, dia tidak stabil. Maka kita bisa centang yang stabil ini. Nah, begitulah dari 2 kegiatan kerja ini, kita bisa lebih mudah untuk memahami golongan dan periode serta kestabilan unsur melalui konfigurasi elektron yang telah diberikan. Oke, baik. Mungkin cukup sekian pengetahuan atau pembelajaran kali ini. Semoga kalian bisa manfaat ya, bisa memperoleh manfaat, bisa mempelajari kali ini, dan kalian bisa secara mudah menentukan golongan dan periode suatu unsur berdasarkan konfigurasinya. Baik, cukup sekian. Saya betul ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya.